Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu semuanya, kita semua hari ini diberi kesempatan untuk berkumpul di aula ini dalam acara pembebasan, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, bahwa seperti Bapak ketahui bahwa saya itu sekarang sedang mengikuti program guru bergerak, dan satu tugasnya adalah melakukan pembebasan materi yang sudah kami pelajari di pendidikan. Dan ini adalah materi yang akan kami bebaskan, yaitu budaya positif. Dan nanti mudah-mudahan setelah saya menjelaskan, nanti Bapak dan Ibu juga bisa mempraktekannya, minimal pada diri sendiri, nanti juga bisa dipraktekkan, dibebaskan kepada siswa-siswi di kelas kita masing-masing. Jadi ini yang akan saya sampaikan untuk hari ini, yaitu budaya positif di sekolah kita di SMA Negeri 1 Subang. Ada beberapa inti pembahasan di budaya positif ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua budaya positif, yang ketiga nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh yang kelas ada segitiga. Ini adalah budaya positif yang harusnya ada atau dibangun di sekolah kita supaya nanti menghasilkan lingkungan yang positif dan nanti menghasilkan siswa-siswa yang positif juga. Nah, yang pertama yang harus kita ubah untuk meningkatkan atau merubah itu adalah perubahan paradigma belajar. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta ini belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk belajar baca sila. Apa program belajar sila? Di sini saya lihat bahwa ada 6 kategori. Yang pertama itu berbeda agama, yang kedua bergotong royong, yang ketiga kreatif, yang keempat kritis, lalu mandiri, dan juga berkembang itu adalah tujuan profil belajar Pancasila yang ingin kita capai yang ada di anak didik kita. Jadi kita masing-masing tentang teori kontrol, ya, ilusi guru itu mengontrol murid, lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, lalu ilusi bahwa orang dewasa berhak masa ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini adalah kesalahan yang harus kita ubah, paradigma yang harus kita ubah. Nah, ini paradigma contohnya, jadi kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini contohnya ditampil stimulus respon dan juga teori kontrol. Ini perbedaannya. Bisa kita lihat bahwa di sini terlihat terdapat perbedaan yang cukup jauh sekali, bahwa kita ini juga kalau mau di sekolah kita ada budaya positif, yang pertama kita harus merubah paradigma dulu dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di situ positif, apa itu di situ positif? Ya, jadi ini berasal dari kata disiplina, ya, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan diri tanpa imbalan hargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Dan sebagai pendidik kita tentu tujuannya adalah menciptakan pendidik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dan universal memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu pengertian dari pendidik. Lalu ada juga nilai kebajikan. Jadi ini juga harus kita tumbuhkan di anak didik kita, bahwa setiap hal yang kita kerjakan, setiap hal yang kita lakukan di sekolah itu terkadang
setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Semua yang kita lakukan pasti ada alasannya. Kita pernah ke kiri ada alasannya, maka ada alasannya. Kita melakukan sesuatu pasti ada alasan. Pasti semua ada sumber. Ini dipetakan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, contoh untuk makan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Yang kedua ada penguasaan, ya, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi dan sebagainya. Lalu ada kesenangan, ya, bermain, humor, usia dan sebagainya. Dan juga ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Yang terakhir adalah kasih sayang dan rasa diterima. Contoh rasa diterima oleh guru, oleh teman dan sebagainya. Dan ini juga jadi acuan kita untuk melihat apakah yang dilakukan anak didik kita itu kenapa. Jadi kalau kita mau melihat contoh anak didik kita melakukan pelanggaran, kenapa dia melakukan pelanggaran? Ya, apakah dia untuk bertahan hidup, apakah dia karena ingin bebas, apakah dia untuk kasih sayang, makanya dia melakukan kenakalan untuk menarik perhatian dan sebagainya. Ya. Jadi semua hal yang dikerjakan anak didik kita pasti ada dasarnya, dan ini mungkin bersumber dari kebutuhan dasar manusia. Ya, lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu ada yang dari luar, eksternal, ada yang dari dalam, internal. Mana yang lebih baik itu adalah motivasi dari dalam diri. Jadi itu adalah motivasi kesadaran diri. Jadi bukan disuruh orang lain. Jadi kalau kita nyuruh orang didik kita, ayo jangan telat, itu kan eksternal. Tapi kalau dari diri internal, dia menyadari bahwa dia sebagai siswa dia tidak perlu ke sekolah. Itu adalah kesadaran internal. Jadi kita harus menumbuhkan kesadaran diri internal. Jadi di samping kita tetap harus mengingatkan sebagai guru, tapi mengingatkannya kita dengan cara menumbuhkan kesadaran diri masing-masing. Jadi supaya dia itu sadar diri sendiri lah. Motivasi dalam manusia. Lalu nilai-nilai ke kebajikan universal. Di sini ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan juga ada restitusi. Nah, ini posisi kontrol dulu. Ya, ini yang menurut saya paling penting. Ini yang paling dari materi ini ada di mana kita sebagai guru. Jadi di materi ini ternyata guru itu dipetakan jadi 5. Ada 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama itu ada guru sebagai penghukum, yang kedua ada membuat merasa bersalah, yang ketiga ada guru sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan juga ada sebagai manajer. Contoh hukum biasanya dia menghakimi, memarahi. Contoh kata-katanya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya kesalahan. Itu contoh guru penghukum. Ada juga guru yang membuat kesalahan. Nah, ini biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya kecewa dan sebagainya. Contohnya, kamu seharusnya sudah tahu bahwa ibu lelah atau lelah dan sebagainya. Jadi dia membuat si anak seakan-akan merasa bersalah. Yang ketiga ada guru sebagai teman. Nah, ini lebih membuat alasan untuk muridnya. Jadi dia lebih dekat ke guru. Contohnya, kamu lakukan demi bapak dan sebagainya. Jadi dia lebih posisikan diri sebagai teman. Yang ketiga ada guru sebagai pemantau. Jadi guru itu menghitung dan juga mengukur, dan juga contoh kata-kata apa peraturannya, apa yang seharusnya kamu lakukan dan sebagainya. Itu untuk pemantau. Yang kelima ada guru sebagai manajer. Nah, ini contohnya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menumbuhkan kesadaran diri si murid. Lalu mana yang paling baik di antara 5 posisi kontrol ini? Ya, ini pasti kita juga mungkin ada di diri kita sadar, oh ini saya kok guru hukum, saya kok guru teman dan sebagainya. Lalu mana yang lebih baik dari sini? Nah, dari kelima kontrol ini yang lebih baik itu adalah posisi manajer. Ya, jadi kita sebagai guru
boleh sebagai teman, boleh sebagai pemantau, tapi kita harus difokuskan dulu sebagai manajer. Jadi kalau ada murid berbuat salah dan sebagainya, ya kita harus menanyai dia baik-baik, membuat dia sadar dan sebagainya. Jadi jangan menghukum, jangan tarik, jangan marah dan sebagainya. Nah ini contoh. Nah selanjutnya adalah budaya positif adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini, jadi kenapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Apa bedanya keyakinan sama peraturan? Jadi Bapak Ibu, jadi peraturan itu adalah biasanya sepihak. Guru membuat peraturan ke murid itu sepihak, bukan kesepakatan. Contoh saya mengajar kalian jangan telat, itu peraturan dari saya dari Bapak. Ya, di kelas jangan berisik, itu peraturan dari Bapak. Kalau keyakinan itu hasil kesepakatan bersama. Ya, hasil kesepakatan antara siswa. Jadi itu dari siswa untuk siswa dan untuk siswa semuanya. Itu keyakinan. Bagaimana cara merumuskannya? Yaitu dirumuskan sama-sama musyawarah. Ya, jadi contoh nanti di kelas ini idealnya dilakukan di awal semester. Ya, nanti bisa dipraktekkan. Contoh nanti di semua kelas siswanya semuanya memberi tanggapan atau memberi apa keyakinan kelas yang mau dia sampaikan di kelas. Ya, contoh di kelas jangan makan, di kelas jangan main HP dan sebagainya. Nanti disepakati oleh semuanya. Ya. Dan setelah disepakati itu juga diatur dibuat sanksinya. Contoh mau ke kelas sanksinya apa? Jadi sepakati juga. Ya. Jadi kalau keyakinan kelas dan sanksi dari siswa nanti mudah-mudahan akan lebih diterapkan, lebih dipatuhi daripada peraturan yang kita buat. Jadi kalau keyakinan kan dari siswa, disepakati oleh siswa dan untuk siswa saja. Ya, dia keyakinan itu disepakati, dibuat sanksinya, lalu dilihat apa nilai kebajikan di dalamnya. Contoh keyakinan kelas buang sampah ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya adalah kita selalu bersih, kesehatan dan sebagainya. Nah ini contoh menentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak atau umum, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak usah banyak-banyak. Contoh 5, 6, paling banyak 10 dari biar bisa diingat. Jadi semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, tujuan keyakinan kelas yang pertama itu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, menumbuhkan kebiasaan positif di kelas. Lalu yang ketiga menumbuhkan sikap tanggung jawab, yang keempat menumbuhkan saling menghargai. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, ini juga merupakan salah satu dari budaya positif. Jadi segitiga restitusi ini digunakan bila mana murid melakukan kesalahan ataupun pelanggaran. Ya, jadi kita sebagai guru yang memiliki kontrol manager seharusnya kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini di kehidupan di kelas kita. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan tidak langsung kita marahi atau sebagainya, tapi kita bisa memakai segitiga restitusi ini. Ya, jadi ada 3 sisi. Yang pertama itu menanyakan, yang pertama itu validasi tindakan yang salah, melestarikan identitas. Yang kedua menanyakan ya ini. Yang kedua validasi, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ini step-stepnya. Jadi yang pertama kita melestarikan identitas dia, yang kedua kita validasi tindakan apa yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari segitiga restitusi ini kita nanti diharapkan siswa bisa tumbuh sadar diri dari dalam. Jadi bukan kita yang memarahi dia supaya dia sadar, tapi dia supaya dia berpikir sendiri bahwa tindakan dia salah. Itu yang diharapkan dari segitiga ini. Nah ini contoh misalnya identitas. Jadi berdasarkan
prinsip-prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya ini kata-kata yang dibuat oleh pelajar, tidak ada manusia yang salah, sempurna dan seperti itu. Ini contoh kata-katanya. Yang kedua adalah pada tindakan yang salah, contoh katanya, kamu pasti punya alasan melakukan seperti itu dan sebagainya. Yang ketiga menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori waktu bahwa berdasarkan kita termotivasi secara intrinsik. Contoh kata-katanya apa keyakinan kelas kita, dan apa yang pernah disepakati bersama. Jadi ini memunculkan supaya si anak itu sadar bahwa dia salah dan memiliki keyakinan bahwa tadi keyakinan yang sudah dalam itu apa. Jadi si anak itu bisa sadar. Nah ini terakhir sebagai penutup dalam penerapan program disiplin positif, namanya guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol strategi. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntut guru-gurunya menjadi insan yang menjadi mereka dalam bertanggung jawab. Sekian penjelasan dari saya tentang budaya positif yang harusnya kita bangun di sekolah tercipta kita supaya nanti juga tercipta lingkungan yang positif dan tercipta suasana kelas yang positif juga. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih atas waktunya untuk diseminasi imbasan budaya positif ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melaksanakan apa yang sudah saya sampaikan tadi untuk cita sekolah yang baik dan juga positif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Pak Adin. Baik, terima kasih atas waktunya hari ini untuk menyempatkan waktu dengan saya sekarang. Ya. Jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang budaya positif, dan kebetulan ini adalah materi yang sudah saya pelajari selama saya mengikuti CGP Modul 1. Dan ini adalah puncak dari Modul 1, yaitu budaya positif. Jadi kita diusahakan sebagai guru harus bisa menciptakan budaya positif di sekolah, atau minimal di kelas kita, atau minimal diri kita sendiri lah. Diri kita sendiri bisa mengeluarkan aura positif yang bisa ditularkan ke anak-anak didik kita. Jadi ini budaya positif itu dimaksudkan untuk kita sebagai pendidik saja begitu, atau bagaimana? Semua warga sekolah, semua warga didik, kepala sekolah, siswanya juga. Makanya nanti ada unsur-unsur yang juga melibatkan siswa. Pokoknya intinya budaya positif juga tujuannya untuk siswa, supaya mereka bisa mendapatkan hubungan yang positif, pembelajaran positif dan sebagainya. Luar biasa ya, berarti itu pelajaran di modul 1 pendidikan guru penggerak luar biasa ya. Ya, Jadi di sini kita diantaranya harus memiliki budaya positif, bukan hanya untuk pendidik saja, tetapi juga untuk peserta didik di lingkungan sekolah. Bagaimana ekosistem pendidikan di lingkungan sekolah minimal itu bisa melaksanakan budaya positif, agar mungkin yang dimaksudnya siswa itu bisa merdeka belajar tujuannya ke sana. Dengan sesungguhnya, dengan sebenarnya mungkin esensi dari merdeka belajar bisa dapatkan seperti itu ya Pak Adin ya. Tujuannya ke sana. Jadi supaya anak itu bisa merdeka belajar dengan lingkungan yang positif. Contoh yang pertama mungkin yang harus diubah itu paradigma. Paradigma pembelajaran yang disebut itu ya. Kalau di kita mungkin paradigma itu berpikirnya itu mungkin masih kayak dulu lah. Fokusnya ke kurikulum saja. Pembelajaran di kelas juga masih berpusat pada murid. Jadi belum berpusat pada guru maksudnya. Jadi masih guru yang ceramah dan sebagainya. Jadi belum ke paradigma yang mungkin sudah harusnya kita berubah, beralih ke paradigma yang memang dibutuhkan murid, berpihak ke murid. Lalu seperti apa paradigma yang dibutuhkan murid itu ya? Ya, contoh kalau di kelas mungkin kita fokus ke murid dengan kita menggunakan model-model metode yang memang berpihak kepada murid. Kita harus merubah paradigma kita sebagai guru kepada siswa, bahwa siswa itu yang mereka itu ibaratnya, kalau menurut Kiai Dewantara ya, mereka itu ibarat lahan pertanian, kita sebagai petaninya. Jadi bukan tabula rasa begitu. Iya. Ibaratkan botol kosong yang harus diisi ataupun bukan. Jadi mereka itu sudah membawa bakat masing-masing. Ya. Kita sebagai guru yang tinggal mengarahkan, menebarkan minat mereka, dan itu harus membimbing gitu ya, bimbingnya ke sana. Jadi kan tiap anak bakatnya
anaknya beda-beda, ada yang itu A, ada yang itu B. Kita tidak boleh menyamaratakan. Itu juga memang yang pertama, yang paling awal yang harus kita pahami dulu, yang harus kita sepakati bahwa anak itu beda-beda dan kita sebagai guru hanya sebagai penunjuk. Itu yang harus kita Jadi sepakati. cara pandang kita terhadap proses pembelajaran itu harus luas gitu ya. Iya. Mungkin Pak Adin yang sering kita gunakan juga masalah model dan metode pembelajaran seperti PJBL, DBL, PBL itu juga sepertinya memang sangat berlaku ya. Iya. Tapi lebih menekankan lagi kita bagaimana caranya berpusat pada murid. Pada murid. Bukan teacher center ya. Iya, memang harus sudah mulai berubah lah. Ya walaupun mungkin banyak tantangan, anaknya juga mungkin kaget atau gimana, tapi memang harus dimulai dari sekarang. Jadi paradigma pembelajaran harusnya ke kita dulu dong. Iya, jadi kita Pendidik, ya. Iya, pendidikan harus punya apa ibaratnya, mindsetnya harus ubah dulu, pemikiran kita harus luas bahwa guru itu bukannya seperti kita gambarkan dulu loh. Harus menyesuaikan dengan zaman kan, kodrat zaman, kodrat alam anak juga. Oh, Masya Allah, bagaimana situasi perselingkuhan itu, maksudnya kodrat yang disebut dengan kodrat alam itu. Iya, betul. Nah ini kan budaya positif itu berarti yang pertama otomatis kita harus memiliki paradigma pembelajaran yang luar biasa ya. Intinya bagaimana learning and teachingnya kita sebagai pendidik lebih baik dan cara pandang kita terhadap proses pembelajaran gitu. Kemudian Pak Adin ini yang keduanya gimana nih untuk budaya positif kita di Yang sudah sekolah? saya pelajari itu yang kedua itu ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, seperti apa atau tuh ya? keyakinan sekolah. Yang ini juga merupakan bentuk budaya positif yang memang harus ditumbuhkan dari sekarang. Kenapa keyakinan? Keyakinan itu beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu sifatnya satu arah. Misal guru memberikan peraturan, kalian harus masuk tepat waktu. Kalau tidak akan bla-bla-bla. Itu peraturan. Kalau keyakinan itu hasil kesepakatan dari murid. Kesepakatan kelas Ya, gitu. jadi dari murid, oleh murid untuk murid disepakati. Mungkin itu efeknya akan lebih terasa kalau oleh murid. Oh ini adalah peraturan jika oleh saya. Pasti mungkin muridnya akan lebih menaati lah daripada peraturan yang dibuat setiap oleh guru. Wah ini keren sekali nih Pak. Iya. Gimana kalau misalkan memang ini harus kita lanjutkan ke teman-teman yang lain? Iya, memang harus. Di komunitas yang lain. Harus. Ya contoh kan kalau kayak kelas itu kan contoh diawali kita dengan melibatkan semua kelas. Jadi kelas itu siswa maunya selama proses belajar maunya seperti Iya, apa? iya. Kalau misalkan melanggar peraturan apa konsekuensinya? Nah, mereka juga harus diberi pemahaman nilai kebajikan apa yang mereka langgar. Contoh kalau membuang sampah sembarangan, mereka melanggar kebajikan apa? Contoh dia melanggar bahwa sampah itu kan sumber penyakit atau kebersihan lah gitu. Contoh dalam kegiatan kelas itu pertama kita memberikan semua warga kelas untuk memberi atensi mereka, silakan tulis apa kegiatan kelas yang kalian inginkan. Jadi per orang itu ngasih saran. Hebat Kegiatan juga kelas nih ya. semua kalau ditempel, misal ditempel di depan kelas, nah kalau sudah semua ditempel, baru digolongkan, dikategorikan. Kalau yang sama, dikategorikan yang sama. Nah, nanti dikerucutkan lagi. Ini maaf Adi nih, bisa kemungkinan tidak keyakinan kelas ini berbeda-beda dalam setiap guru. Misalkan beda. kan kalau di tingkatan SMA ya, ngajar itu kan bukan hanya oleh satu guru, oleh beberapa guru sudah mata pelajaran. Bisa itu berbeda-beda? Bisa. Cuma memang kita SMA kan memang banyak kelas beda dengan SD ya. SD kan satu kelas, satu keyakinan cukup. Nah memang kalau SMA ini tantangannya kalau kita banyak guru, banyak kelas, nah memang ini diperlukan juga. Kalau menurut saya ya, mungkin cukup satu keyakinan kelas yang disepakati oleh wali kelas. Dan nanti keyakinan kelas itu bisa disebarkan ke guru yang lain. Jadi tidak usah membuat keyakinan kelas tiap guru. Tiap guru. Tapi kalau mau juga tidak jadi masalah ya. Kalau juga jadi Untuk menghemat waktu juga sih ya. ya. Betul kan PR juga kan semua guru membuat keyakinan kelas. Iya, betul. Ya, itu juga bisa. Wah, menarik. Sepertinya kalau sudah diterapkan keyakinan kelas memang budaya positif di sekolah bisa berjalan nih Pak Adi. Dan kata-kata juga harus yang positif. Kata-kata keyakinan kelas. Contoh jangan ini. Kan biasanya jangan buang sampah sembarangan, itu jangan. Tapi dirubah buanglah sampah pada tempatnya. Jadi harus kalimat yang positif. Jadi jangan ada kata larangan. Jangan, tidak. Oh, jadi
Jadi harus kita harus mengganti konteks nah, kalimatnya. iya yang positif aja. Ya, karena kan kalau siswa itu semakin jangan semakin ingin mencoba ya, penasaran kenapa jangan gitu. Kalau buat baju, kalau baju kan jangan pakai baju apa ya, jangan pakai baju yang acak-acakan atau gimana. Iya. Ubah dulu. Jangan dikeluarkan. Ya, pakailah baju sesuai aturan. Kan Oh, itu lebih positif. gitu, iya, Ya. betul. Jadi kita juga mendidik anak supaya kepikiran positif. Wah, luar biasa Pak Adin ya. Iya. Ini berarti keyakinan kelas penting. Ini masuknya dalam budaya positif ya. Positif juga. Pendidikan guru penggerak memang. Luar biasa. Iya. Lalu yang ketiga ada Ya. juga posisi kontrol guru. Oh, kontrol guru. Gimana tuh Ini kontrol kan guru? ada 5 posisi kontrol guru ya. Ya. Yang pertama sebagai guru yang pemarah. Manusiawi itu memang. Yang kedua itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga Membuat rasa bersalah siapanya nih? si muridnya. Contoh kita Oh. ini posisi kontrol ini kita menghadapi murid yang bermasalah. Hmm. Contoh kalau guru pemarah kan langsung marah. Kamu ini gimana langsung marah. Itu kan biasanya emang ini efeknya langsung kalau pemarah. Si anak bisa langsung nurut. Cuman udah gitu aja satu momen itu Tidak aja. berkelanjutan Nggak gitu ya. berkelanjutan. Tidak ada efek jerak Efek intinya, jerak. hanya tahu Kalau- saja sesaat. Kalau membuat rasa bersalah, contohnya si guru itu apa tuh mengulas kamu kenapa sih gitu, apa nggak kasih sama ini, apa nggak kasih sama orang tua kamu. Boleh itu boleh. Nah ini ada di lima kontrol ini. Iya. Ini- Boleh tidak itu kira-kira? Nah kalau di sini sebenarnya nggak boleh. Oh, tidak Nggak boleh. boleh. Karena itu juga apa akibatnya akan membuat anak apa ya seperti kepikiran, down, atau gimana, Pesimis. pesimis, iya. Iya. Banyak Jadi, kekhawatiran, rasa takut itu mungkin juga ya. nggak memunculkan kesadaran diri, nggak memunculkan. Ya. Lalu yang baiknya gimana kira-kira? Nah ini yang ketiga kan ada guru sebagai teman. Oh, masih ada Ya, ini. sebagai Iya, teman kan, kontrol guru. dia sebagai teman gitulah. Ya. Tapi emang biasanya kalau guru sebagai teman biasanya dia akan lebih dekat. Apakah itu tidak akan merubah jarak nih? Misalkan karena terlalu dekatnya. Nah, ya emang guru negatifnya dengan- itu. Jadi kalau terlalu dekat juga si anak bisa apa itu ibaratnya? Kalau dalam agama kan takzim ya, seperti itu. takjilnya berkurang, Oke. akan melunjak juga. Jadi Memang ini ada sisi gimana? positifnya, mungkin si guru akan bisa lebih dekat dengan murid dan mungkin masalahnya kalau si anak ada masalah Bisa kalau segera. Iya bisa segera, cuman negatifnya juga ada. Yang kelima ada guru sebagai pemantau. Masih ada nih posisi gurunya Jadi ya. guru itu mantau ini si anak itu kunaon. Hanya memantau saja. Mantau saja. Lalu dia memberikan apa itu? Mentor? Iya. Tidak? Kamu kenapa gini kan ibaratnya? Oh. Ingat gak peraturan ini gitu aja. Ya. Nah yang kelima. Juga, maaf Pak Adit, ini juga status guru sebagai pemantau berarti ada keberlanjutan juga. Selain memantau ya juga menanyakan Iya, perihal itu. menanyakan, cuman itu juga tidak memunculkan kesadaran diri anak. Oh. Ya. Iya. Nah yang baik itu yang kelima sebagai Apa tuh? manajer. Nah gimana tuh? Menarik sekali nih manajer itu Ya, seperti apa? jadi manajer itu kita sebagai apa itu guru harus bisa manage. Contohnya Ini gimana juga nih? nyambung nanti ke yang budaya positif yang selanjutnya, restitusi. Jadi si manajer ini kita lebih menanyakan ke siswa tentang kenapa dia berbuat salah, kenapa, apakah kamu sadar gak ini dan sebagainya. Jadi manajer ini lebih memunculkan kesadaran diri. Jadi biar si anak yang apa itu ya, kalau dia salah dia sendiri yang mikir. Oh, yang merasanya Dia itu. merasakan kenapa kamu gini, kenapa kamu gini. Jadi dia mikir sendiri. Oke. Kita hanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan dia untuk bisa berpikir. Memfasilitasi. Ya. Ini ya, ini Ya, sana. ya bisa bilang seperti itu. Jadi dia bisa sadar dari dalam diri gitu. Nah itu lebih apa itu dampaknya lebih baik. Ya. Jadi si anak itu bisa lebih sadar, oh saya bersalah ini, saya sudah melanggar ini, saya sudah melanggar keyakinan kelas juga. Nanti bisa disampaikan di keyakinan kelas juga kan. Oh, jadi ini saling berkaitan. Saling berkaitan Jadi sebenarnya. budaya positif ini tidak bisa dipisahkan Tidak dong. bisa. Harus bergabung satu sama Iya, lain ya. iya. Kan kalau keyakinan kelas sudah dibuat, nanti kita kalau ada anak yang melanggar, kita gampang menindaknya. Ingat ya kamu keyakinan kelasnya sudah dibuat. Nah, kan gitu. Jadi guru itu memang meskipun sekarang kan sedang booming ya ataupun sedang melaksanakan kurikulum merdeka, meskipun demikian kontrol guru harus tetap ada. Iya, Bisa. harus tetap ada. Ya. Dan ini sangat penting posisi guru sebagai manajer itu. Iya, tapi memang kemarin juga saat kelompok, Ya. kadang guru yang pemarah juga diperlukan katanya kata kelompok lain. Iya sih, bisa
Bisa jadi karena setiap siswa itu kan ada yang memang emosinya itu dengan cara halus tidak bisa. Karena ada anak yang memang sadar dirinya tidak muncul, walaupun kita sudah posisi kita sudah sebagai manajer, tapi dia tidak sadar diri. Gimana nih menurut Pak Adin, boleh nggak kita memunculkan diri sebagai guru yang pemarah? Nah, kalau menurut saya sendiri sih boleh saja. Tapi kan asal masih sesuai kontrol koridor yang benar. Tapi maaf Pak Adin, ini pemarah ini saya garis bawahi. Ya. Mungkin yang dimaksud bukan pemarah deh kayaknya. Ya. Untuk siswa yang seperti itu ya, yang membutuhkan khusus, perlakuan khusus, bukan dalam tanda kutip pemarah kayaknya, tapi guru yang lebih tegas. Ya, kalau pemarah kan identiknya emosi gitu ya, emosi tanpa berpikir jernih, gitu. Jadi langsung segera menjudge anak itu salah. Tapi kalau guru yang tegas, mungkin dengan intonasi yang tinggi, dengan aturan yang lebih ketat, itu bisa. Hukuman yang hukumannya yang lebih gitu. Ya betul. Kayaknya itu deh. Memang kesana. iya, memang sekarang diperlukan juga guru-guru seperti itu. Kan kalau yang manajer mungkin gurunya itu lebih kebijak ya, bijaksana. Kalau ini mungkin pemarah, tanda kutip kita garis bawahi, kita ganti guru yang lebih tegas. Gitu ya. Betul. Jadi memang kita sebagai guru harus bisa menempatkan diri kita. Mungkin kalau saya ya, kapan kita bisa guru sebagai teman, kapan kita sebagai pemantau, kapan kita sebagai guru harus tegas, dan itu di semuanya dalam lingkup guru sebagai manajer. Berarti ini semua perlu dong, kontrol guru yang ini tidak harus guru itu harus sebagai manajer aja, tidak, tetapi kita melihat situasi dan kondisi dan menyesuaikan dengan kondisi muridnya tersebut. Mana nih kira-kira guru itu harus jadi teman atau harus jadi manajer atau mungkin cocoknya jadi pemantau gitu ya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana guru, dan di sini kayaknya kita harus lebih mengenal anak. Itu juga. Itu. Jadi memang lebih mengenal profil anak itu kan memang juga harus profil anak, profil orang tua juga itu disarankan. Jadi profil latar belakang anak itu juga pas awal pembelajaran itu juga memang harus ada tuh Pak Adin yang disebut tes awal itu tes apa? Tes diagnostik. Nah itu kayaknya penting. Itu sangat penting sekali. Ya? Itu juga memang salah satu hal yang memang harus kita budayakan, harus kita laksanakan diagnostik itu biar kita tahu latar belakang siswa. Karena memang cara penanganan siswa bisa beda-beda sesuai karakternya. Dari tes diagnostik dimunculkan tidak afektif. Afektif contohnya karakter, perilaku gitu, pertanyaan ya bisa menyangkut saja ke emosional. Iya bisa saja dimunculkan. Kalau bisa dimunculkan sepertinya kita nanti bisa menempatkan diri kita kepada siswa yang mana nih bisa nih dari hasil tes itu. Iya, jadi bukan hanya pengetahuan saja yang kita ketahui. Oh siswa ini ternyata pengetahuannya nih di bawah ataukah sedang berkembang, sudah berkembang ataukah masih belum berkembang, tetapi juga dari sikap ya, karakter gitu. Ya betul. Ya ini keren juga ya. Memang kontrol guru terkadang kita Pak Adin gini nih, menurut Pak Adin gimana sih kita itu, apakah karena jenuh menjadi guru yang kurang kegiatan untuk meningkatkan kompetensi atau bagaimana? Terkadang rutinitas jadi guru itu ngajar ya begitu saja gitu. Memang jadi guru itu ibaratnya seperti kalau kita tidak sadar diri untuk improve diri, kita jalan di tempat. Karena guru itu kan yang dia dari siswa itu aja terus berulang. Kalau kita yang tidak sadar diri untuk bisa berkembang, ya kita nggak akan berkembang guru. Jadi kita harus sadar diri kalau ada apa itu pelatihan semacam kita ikut aja untuk meningkatkan kompetensi kita ya. Karena memang guru itu tidak ada tuntutan kan, tidak ada tuntutan untuk ini, tidak ada kewajiban, tidak diwajibkan pula untuk misal oleh pemerintah, oleh dinas tidak diwajibkan untuk silakan ikut ini nggak ada. Kita harus sadar diri. Saya jadi ingat ada sebuah kata nih. Jadi guru itu jangan hanya mengajar, tapi juga bisa belajar. Itu betul mungkin ya, Pak ya? Iya. Karena memang kan zaman terus berubah, sesuai kodrat zaman. Kita guru itu harus mengajar sesuai kodrat zamannya. Bukan hanya murid saja yang harus kita tuntut ya. Iya. Kita sekarang tahun 2023 pasti berbeda dengan tahun 2030. Kita harus menyesuaikan. Nah, seperti sekarang kan kemajuan teknologi, kita mengajar bisa lewat Classroom, Google Form. Coba kalau kita nggak update, pasti ketinggalan. Betul. Ya kan? Luar biasa. Jadi ini budaya positif itu
ingat kembali bukan hanya untuk siswanya saja, tetapi untuk pengajarnya juga dan seluruh warga, yang warga sekolah, iya. termasuk seluruhnya juga ya. Iya, kepala sekolah, tapi harus saling berkaitan lah. Jadi tidak bisa berjalan Sendiri ya. Cuma saya doang yang mau ini, ya nggak akan jalan juga. Apakah benar nih? Benar nggak sih? Katanya kalau sudah jadi guru penggerak, dia harus bisa menggerakkan ke sekolah. Iya, kan memang tujuan guru penggerak itu sebagai pemimpin pembelajaran. Pembelajaran memang salah satu fungsinya, tugasnya itu ya yang merubah di sekitar dia. Yang ini menerapkan budaya positif ini gitu ya. Contoh saya sekarang mendefinisikan kemarin kepada guru-guru yang lain secara diskusi seperti ini, secara diskusi tentang di luar sebagainya lah. Keren nih. Jadi in-house training kayaknya harus diisi gini nih. Pasti, Ini mah, iya. Ini penting sekali ya. Selanjutnya gimana nih untuk budaya positif masih ada? Kalau kita melihat karakter anak, kalau anak yang bermasalah ya, kita juga harus lihat kenapa dia bermasalah. Karena kalau yang saya pelajari itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja tuh? Itu yang pertama itu ada merasa diterima, ada bertahan hidup, ada kebebasan, kesenangan, ada penguasaan. Ya, contoh kalau si anak nakal, kenapa dia nakal? Mungkin karena dia mencari perhatian karena kurang kasih sayang. Dari mana tuh? Apakah pihak lingkungan sekolah saja atau lingkungan keluarga juga ngaruh? Keluarga juga mempengaruh. Karena di keluarga yang mungkin kurang perhatian, makanya dia bisa perhatian di sekolah. Nah untuk hal ini sangat menarik sekali ya Pak Dinian, karena rata-rata nih banyak sekali kasus seperti ini. Misalkan siswa ada yang alfa terus, meskipun sudah diberi tahu oleh wali kelas, tapi ini diulang terus di kesalahan yang ini. Kira-kira itu bagaimana cara mengatasinya? Memang kalau dilihat dari kebutuhannya, itu dia mungkin ingin bebas. Itu memang naluri dasar manusia ingin bebas, nggak dikekang, dan juga mungkin di keluarganya kurang perhatian dan sebagainya. Memang ini tidak bisa dijelaskan oleh kita saja, harusnya ada apa itu perhatian kerjasama dengan lingkungan keluarganya. Kalau gitu antara pihak sekolah dengan pihak mereka di keluarga di rumah itu orang tua harusnya ada komunikasi ya. Iya, makanya tadi itu yang di awal itu yang asas menjadi itu bukan hanya muridnya yang kita pelajari, tapi profil orang tuanya. Itu kalau bisa kita harus punya profil semua orang tua yang murid kita nanti. Dan bisa juga mungkin Pak Adit ketika awal tahun tuh karena suka ada undangan untuk wali murid ya. Nah, mungkin bisa ngobrol khusus antara wali kelas dengan wali murid seperti itu ya. Itu juga kan, kok si anak ini begini, kenapa? Mungkin karena orang tuanya bisa atau gimana? Nah itu juga bisa jadi salah satu latar belakang kita untuk apa yang harus kita lakukan ke anak ini gitu. Ya. Misal si anak ini di sekolah, cari perhatian terus, mungkin dia butuh kasih sayang ya kita. Penuhi kasih sayang, contoh dengan kita sering menanyai dia, memberikan perhatian lebih. Di kelas itu kan dia merasa dihargai lah. Memang manusiawi ya kalau begitu kebutuhan dasar manusia ini kita menganggap siswa itu manusia, memang iya manusia gitu kan. Dia bukan robot yang harus kita atur ya. Sama seperti kita. Iya. Jadi semua tingkah lakunya ya balik lagi ke kebutuhan dasar dia sebagai manusia. Ingin merasa diterima itu, kebebasan dan sebagainya. Iya. Kemudian kesenangan ya, ingin menguasai apapun itu manusia, cuma kita sebagai guru yang harus terus membimbingnya agar sesuai dengan aturan. Ini Pak Adit, satu lagi nih saya mendengar katanya di budaya positif ada yang disebut dengan segitiga restitusi, tapi saya belum paham betul tuh untuk segitiga restitusi. Karena restitusi itu kan ada hukuman, ada penghargaan, ada juga restitusi. Apakah benar nih, saya pernah mendengar begini nih Pak Adit untuk segitiga restitusi ini. Menurut Pak Adit, kan ini kan kita diskusi ya, jadi saya ingin menyampaikan apa yang sudah saya temukan. Menurut Pak Adit benar nggak kalau untuk segitiga restitusi ini misalkan ada si A melakukan kesalahan, kemudian saya memanggil si A. Nah, A apakah jadi saya tidak langsung si A itu kamu melakukan kesalahan, tidak. Saya begini, saya itu karena sudah melakukan kesalahan, jadi menstabilkan dulu menstabilkan emosi. Ya kita ajak ngobrol santai. Kemudian yang kedua
Saya mengidentitas dulu permasalahannya. Ya. Apakah si A itu permasalahannya merokok di sekolah, ataukah itu hanya main api biasa? Jadi saya mengidentifikasi dulu ya. Kemudian yang ketiga, kemudian saya memvalidasi apakah benar yang dilakukan si A itu salah atau tidak, dan saya menanyakan kembali ke si A ini, jika ada seseorang, jadi kita memberikan contoh lagi yang lain ke si A itu, jika si B misalkan yang kita sebut saja, jika si B melakukan merokok ya, kesalahan merokok misalkan di sekolah, menurut kamu bagus nggak si B? Nah jadi kita menanyakan balik tuh, nah, si A otomatis kan akan menjawab, oh tentu saja tidak Bu, kenapa? Kan semua tidak boleh ada aturan seperti itu. Nah kalau tidak ada aturan seperti itu, sedangkan si B sudah merokok, apa yang akan kamu lakukan? Nah seperti itu. Jadi kita mengembalikan permasalahan itu ke si anak. Jadi supaya si anak itu sadar, mikir apa yang sudah dia lakukan, apakah salah atau benar. Jadi dia supaya sadar dianya sendiri gitu. Berarti itu yang disebut segitiga restitusi memang seperti itu ya. Jadi kita sebagai guru tidak bisa langsung menghukum. Contoh ada anak yang merokok, langsung kita hukum. Menjustifikasi, sedangkan meskipun buktinya sudah ada gitu ya. Tapi kita menganggap dia itu ngobrol dulu, memvalidasi dulu kalau gitu. Kita hukum kan mungkin dia akan berhenti, tapi besoknya akan merokok. Tapi kalau kita menggunakan sedikit referensi, kita ajak ngobrol, kita validasi tindakan dia, kita identifikasi, dia bisa sadar dari dalam diri dia sendiri gitu. Oh saya kenapa begini? Oh ini saya sudah melanggar ini, sudah melanggar keyakinan yang sudah saya sepakati juga. Jadi bisa nyambung juga keyakinan kelas. Baik. Ini kalau kita diskusi ini tentang budaya positif, ini semuanya cuma ada 5 nih. Iya. Atau ada tambahan lain? Yang saya ketahui cuma ada 5. Untuk budaya positif yang 5 ini kita diskusikan hari ini, sepertinya nih, ini kalau kita diterapkan di komunitas belajar kita, untuk hal-hal yang tidak diinginkan ataupun yang melanggar peraturan, sepertinya akan sangat berkurang ataupun mungkin tidak sama sekali kalau kita menerapkan. Jadi memang ini perlu langkah kita bersama. Yang Kolaborasi. pertama dari pemangku jabatan, kepala sekolah juga harus harus tahu lah, harus mendukung dan sebagainya, dari wakasek juga. Kan dari kepala sekolah nanti bisa dia memerintahkan membuat peraturan ya kan. Jadi kita juga sebagai guru penggerak, saya sebagai guru penggerak nanti mengeluarkan guru-guru yang lain ya kan. Misal 5 orang ini mengeluarkan 2 guru yang lain, lalu diterapkan di kelas masing-masing, kan insya Allah akan tercipta budaya. Jadi ini yang dimaksud guru penggerak, tergerak, dan juga menggerakkan. Bukan hanya sendiri yang bergerak ya, tapi kita juga harus bisa menggerakkan. Iya. Itu intinya. Oke, luar biasa. Jadi kalau budaya positif sudah ada di sekolah, sudah terbiasa, akan tercipta lingkungan yang positif. Yang positif juga akan menghasilkan anak-anak yang baik. Sesuai yang diinginkan lah gitu intinya. Kurikulum merdeka itu bisa tercapai yang berkarakter, utamanya itu yang berkarakter. Siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Oke, profil pelajar Pancasila itu ya kan semuanya ada 5 ada 6 ya yang mempunyai dengan profil pelajar. Dan sebagainya lah. Wah, luar biasa sekali Pak Adi, khususnya bagi saya nih untuk diskusi hari ini sangat menarik ya untuk budaya positif. Ini khususnya untuk saya jadi terbuka kembali nih. Tentang paradigma pembelajaran pun disitu saya terkadang masih menyalahkan kurikulum kok ganti-ganti terus sih. Ternyata memang paradigma pembelajaran sangat dibutuhkan untuk menciptakan budaya positif ya. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Adil ada keyakinan kelas, kontrol guru, kemudian segala institusi dan kebutuhan dasar manusia lah Desrai. Semoga semua komunitas praktisi ya kemudian bisa menjalankan khususnya di sekolah kita ya. Karena ini luar biasa sekali. Oke. Ya dan mudah-mudahan dengan diskusi ini nanti juga Bu Eva, saya juga bisa mentransferkan ke guru-guru yang lain nih. Amin. Dan IHT ini harus diingatkan kembali. Kayaknya ini kalau guru itu udah tahu, tetapi untuk urutannya apakah dimasuknya budaya positif, terus bagaimana cara mengaplikasikan di lapangan agak sedikit kebingungan. Nah itu. Memang ini juga setelah saya mengikuti CGP ini jadi terbuka sih. Ini kalau kita diterapkan di komunitas belajar kita, untuk hal-hal yang tidak diinginkan ataupun yang melanggar peraturan, sepertinya akan sangat berkurang ataupun mungkin tidak sama sekali kalau kita menerapkan.
Jadi memang ini perlu langkah kita bersama. Yang Kolaborasi. pertama dari pemangku jabatan, kepala sekolah juga harus harus tahu lah, harus mendukung dan sebagainya. Dari wakasek juga. Kan dari kepala sekolah nanti bisa dia memerintahkan membuat peraturan, ya kan? Ya, jadi kita juga sebagai guru penggerak, saya sebagai guru penggerak nanti mengeluarkan ke guru-guru yang lain, ya kan? Bisa 5 orang ini mengeluarkan 2 guru yang lain, lalu diterapkan di kelas masing-masing, kan insya Allah akan tercipta budaya. Jadi ini yang dimaksud guru penggerak bergerak, tergerak, bergerak, dan juga menggerakkan. Bukan hanya sendiri yang bergerak ya, tapi kita juga harus bisa menggerakkan. Iya. Itu intinya. Oke, luar biasa. Jadi kalau budaya positif sudah ada di sekolah, sudah terbiasa, akan tercipta lingkungan yang positif. Yang positif juga akan menghasilkan anak-anak yang baik. Sesuai yang diinginkan lah gitu, intinya kurikulum merdeka itu bisa tercapai yang berkarakter, utamanya itu yang berkarakter. Siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Oke, profil pelajar Pancasila itu ya kan semuanya ada 5 ada 6 ya yang sesuai dengan profil pelajar. Dan sebagainya lah. Wah, luar biasa sekali Pak Adi, khususnya bagi saya nih untuk diskusi hari ini sangat menarik ya untuk budaya positif. Ini khususnya untuk saya jadi terbuka kembali nih. Tentang paradigma pembelajaran pun disitu saya terkadang masih menyalahkan kurikulum kok ganti-ganti terus sih. Ternyata memang paradigma pembelajaran sangat dibutuhkan untuk menciptakan budaya positif ya. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Adil ada keyakinan kelas, kontrol guru, kemudian segi negara institusi dan kebutuhan dasar manusia. Wah, that's right. Semoga semua komunitas praktisi ya kemudian bisa menjalankan khususnya di sekolah kita ya, karena ini luar biasa sekali. Oke. Ya, dan mudah-mudahan dengan diskusi ini nanti juga Bu Eva saya juga bisa mentransferkan ke guru-guru yang lain nih. Amin, amin. Dan IHT ini harus diingatkan kembali. Kayaknya ini kalau guru itu udah tahu, tetapi untuk urutannya apakah ini masuknya budaya positif, terus bagaimana cara mengaplikasikan di lapangan agak sedikit kebingungan. Nah itu. Memang ini juga setelah saya mengikuti CGP ini jadi terbuka sih. Oh, saya ini alurnya bagaimana? Itu di kontrol guru ya. Saya ini kontrol guru ada di yang mana nih? Saya ada di mana nih? Gitu. Itu kan jadi edukasi kita juga kan. Harusnya ada di kontrol, harusnya ada di manajer nih, harusnya. Gitu. Kalau begini kayaknya semua guru wajib deh ikutan PGP ya. Pendidikan bergerak. Mudah-mudahan nanti Bu Eva juga ikut ya. Ya, insya Allah. Amin ya. Ya baik, mungkin berakhir saja. Aduh, ini sangat menarik ya. Semoga nanti ada topik-topik yang lain ya. Terima kasih atas waktunya Bu Eva sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi hari ini. Mudah-mudahan ada tindak lanjutnya nanti, ada efeknya mungkin yang bisa praktik baik lah ya. Bisa diterapkan di kelas. Ya, minimal buat diri kita dulu lah. Kita sebagai guru. Jangan minimal buat diri kita deh kayaknya. Harus minimal untuk sekolah kita. agak lebih mengajak yang lain gitu. Minimal sekolah kita bisa melaksanakan budaya positif. Oke, amin, luar biasa soalnya ini ya. Oke, ada sampaikan Bu Eva. Terima kasih Pak Adin. Pokoknya untuk diskusi hari ini temanya sangat super sekali, budaya positif. Ini membuka cakrawala saya khususnya sebagai guru yang hampir ya udah lebih 10 tahun ya menggeluti dunia pendidikan, tapi ternyata kita ini kita tahu, tapi kita anggap remeh ataupun sebelah mata, dan ternyata ini adalah hal paling mendasar yang harus seorang pendidik miliki agar komunitas pendidikan ataupun komunitas praktisi bisa berjalan lancar dan kurikulum yang sekarang sedang diterapkan itu bisa tercapai sesuai dengan tujuan. Itu luar biasa. Pak Adin, untuk kegiatan Pak Adin nih, program guru penggeraknya semoga sukses, semoga lancar, dan ini luar biasa menggerakkannya nih ya, menggerakkan minimal komunitas di sekolah, semoga bisa terlaksana. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Adin. Oke.